Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Geografi yang beranggotakan saya Dominik Aquera Besi dari kelas 10-8 absen 14. Saya Salsabila Ramadhani dari absen 32. Saya Hidayatur Rahman dari absen 21. Saya Dani Fadila absen 8. Saya Farhan Yutarkandi dari absen 18. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep geografi. Hai teman-teman, Apa sih konsep geografi itu? Apa ya kira-kira? konsep geografi adalah konsep yang biasanya dipelajari dalam ilmu geografi. Dan pastinya konsep geografi ini berhubungan dengan ilmu geografis dong. Nah, lalu apa saja sih yang ada dalam konsep geografi? Simak terus ya. Konsep lokasi. Konsep lokasi adalah suatu cara untuk menjelaskan fenomena geosfer dan berhubungan dengan letak. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi relatif adalah lokasi yang dapat berubah-ubah tergantung oleh wilayahnya. Contohnya adalah Indonesia yang berada di sebelah utara Australia. Dan absolut adalah lokasi yang secara nyata diakui oleh astronomis. Contohnya adalah Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bentang timur hingga 141 derajat bentang timur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep jarak. Konsep jarak yaitu suatu cara yang menjelaskan tentang fenomena geosfer yang terkait dengan ruang dan menghubungkan antara dua lokasi. Konsep jarak dibagi dua, absolut dan relatif. Absolut adalah jarak sebenarnya dan contohnya yaitu jarak dari Surabaya ke Semarang adalah 351,6 km dan jarak relatif adalah penentuan jarak antar dua wilayah berdasarkan waktu. Contohnya yaitu jarak tempuh Surabaya ke Semarang 3-4 jam menggunakan mobil. Konsep keterjangkauan atau suatu cara yang menjelaskan tentang fenomena geosfer yang berkaitan dengan keadaan permukaan bumi. Contohnya yaitu di daerah pegunungan dengan jalan yang sempit, belok-belok, dan disertai tanjakan sulit diakses, sehingga warga desa tersebut tidak terlalu memahami tentang teknologi masa kini. Konsep pola merupakan interaksi manusia dengan lingkungan. Contohnya, di pesisir pantai sebagian penduduk bekerja sebagai nelayan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep morfologi. Konsep morfologi merupakan konsep yang menjelaskan mengenai bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh proses alam dan aktivitas manusia. Nah, contohnya yaitu pendangkalan sungai yang diakibatkan oleh proses sedimentasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep aglomerasi, yaitu merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan suatu wilayah yang relatif sempit dan adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan, contohnya perumahan tentara yang seringkali berada di dalam suatu kawasan yang mengaglomerasikan militer. Konsep nilai guna. Konsep nilai guna merupakan kelebihan suatu wilayah yang kelebihannya berdasarkan dengan fungsinya. Contohnya adalah hutan besar di pegunungan berfungsi untuk menahan tanah longsor. Jelaskan mengenai konsep interaksi. Konsep interaksi merupakan konsep yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Contohnya yaitu kota A membutuhkan jagung tetapi mereka hanya memiliki padi. Kemudian kota B memiliki jagung tetapi mereka membutuhkan padi. Sehingga terjadilah interaksi antar kedua wilayah tersebut. Konsep diferensiasi. Konsep diferensiasi merupakan karakteristik atau keunikan antar wilayah. Contohnya, di dataran tinggi terdapat banyak tanaman kopi dan di dataran rendah terdapat banyak tanaman padi. Konsep keterkaitan antar ruang, yaitu merupakan berkembangnya suatu wilayah antar keterkaitan wilayah dengan yang lainnya yang memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Contohnya, sebuah pedesaan yang memasuki sebuah pangan ke dalam perkotaan, dan sebaliknya perkotaan juga beli hasil dari alam yang dari pedesaan.